Jadi pelajaran sederhana sebenarnya dari pernikahan Denny Caknan sama Bella. Kamu yang setiap hari chatting WA akan kalah dengan dia yang mengajak kamu datang ke kantor KUA. Saya pikir begini ya, ini tolong untuk jomblo diingat-ingat. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Kalian tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya aku nanti jadi rebutan. Saya pulang langsung menghadiri pernikahan Mas Denny. Sudahlah, Mas Denny sudah menikah, Mbak Evi Asmara juga sudah punya nasibnya sendiri-sendiri. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Saya tak pakai matamu, tak pakai. Kurang mungkin happy gelem karo raimu. Tak pakai. Sorry ya, happy sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir happy, happy mikir aku. Akhirnya seminggu yang lalu Bu, saya jalan ke Sumatera. Tanggal 15 saya di Lampung, 16 saya ke Jakarta. Tanggal 17 saya semalam masih di Lampung, kembali ke Lampung lagi. Jam 12 malam saya perjalanan darat ke Jakarta. Karena tadi pagi harus terbang ke Solo, saya acara sama Mas Gibran di Solo. Jam 10 baru selesai, langsung ke Pati sampai buka puasa. Alhamdulillah ini saya mesti puasa, buka puasa, baru berangkat ke Grobogan. Dan alhamdulillah tiba dengan selamat. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda, karena kebetulan penggemarnya Gus Zaman ini anak-anak muda. Ini kan kelihatan wajahnya muda-muda Bu. Di sini ada yang soleh solehah, di sana juga ada yang kincil dan lain sebagainya. Pelajaran pertama adalah wa malladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kesuksesan kecuali setelah bersusah payah. Jadi mohon izin banget Bu, saya minta duduk di atas, boyok saya sakit Bu. Karena saya baru pulang haji itu 10 hari langsung ngegas. Katanya orang pulang haji doanya makbul, maka semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Coba kita lihat bagaimana kesuksesan seorang Nabi Muhammad. Mulai malam hari ini tolong diingat-ingat. Jangan pernah memanggil nama Nabi tanpa kalimat Nabi atau Sayyidina sebelumnya. Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti manusia. Bedanya apa? Jelas, Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari dosa. Sementara saya di zaman Gus Imrom itu mesum. Orang bahaya tah. Jadi saya itu kurang nyaman, jangankan ngomong Nabi ya. Saya itu kurang nyaman ketika kepala negara disebut dengan jangkar. Siapa presidenmu? Jokowi. Itu bagi saya kurang pantas. Bisa nggak? Oh mohon maaf, ini saya juga dikawal hari ini sama orang istimewa Pak Suap. Ini beliau Asintel Kasat. Ini putra asli Grobogan. Beliau bintang 2. Tepuk tangan untuk beliau. Itulah bedanya Pak Suap sama Gus Zaman. Kalau Pak Suap bintang 2, Gus Zaman bintang 7. Punya obat sakit kepala. Nah, saya nggak nyaman. Kenapa sih kita nggak bisa menghargai pemimpin sendiri? Siapa presidenmu? Jokowi. Kiranya kurang pantas. Loh, kamu bilang nggak pernah disangoni. Coba kamu lihat, nah, ini kita jujur-jujuran saja. Kasus COVID-19, masyarakat dunia minta Indonesia untuk melaksanakan lockdown total. Pak Jokowi yang dianggap renteng menolak semua permintaan pemimpin dunia.
Apa yang beliau lakukan? Beliau menolak lockdown. Yang beliau lakukan apa? Masyarakat di rumah diberi bantuan namanya BLT. Persoalannya di Grobogan adalah BLT diperuntukkan untuk orang miskin. Lucunya yang punya mobil ngaku miskin, yang gelangnya emas ngaku miskin. Orang kita itu aneh, Bu. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Saya minta Bu Bupati, tolong besok dibuat BLT yang ketiga, BLT untuk orang gila. Saya mau tahu apakah orang Grobogan juga ngaku-ngaku edan kira-kira. Dan hari ini kemudian sejarah mencatat, kalau kamu bilang Pak Jokowi nggak pernah ngasih uang kamu, nah, mohon maaf, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu keluar dari pandemi COVID-19 tersukses di dunia. Apa sih susahnya memanggil pemimpin dengan kalimat Bapak? Saya kemarin, mohon maaf, pengajian orasi kebangsaan di sekolah. Kamu tahu nggak siapa nama wakil presiden Indonesia? Ma'ruf Amin. Gak sopan banget. Beliau itu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa nggak kita sampaikan siapa wakil presidenmu? Kiai atau Abah Ma'ruf Amin. Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang dulu itu adik-adik, kalau dia menjadi orang besar, maka kampungnya pun ikut besar. Contoh, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, karena beliau orang Bangkalan. Syekh Mahfud At-Tarmasi, karena beliau orang Termas Pacitan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi, karena beliau orang Semarang. Syekh Nawawi Al-Bantani, karena beliau orang Padang. Kayak besok Gus Zamam ini kalau meninggal, Syekh Zamam Al-Purwodadi. Kalau besok Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Kalasani, yang gak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole, karena orang Solo. Semoga Habib Syekh panjang umur, amin. Nah, bisa nggak kita sedikit menghormati pemimpin kita? Contoh kenapa saya bangga hari ini dengan Pak Jokowi. Tahun 2022 saya diminta ceramah di hadapan Presiden dan investor dunia di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Mungkin saya kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan Presiden. Ramadan kemarin saya kembali diminta Pak Jokowi ceramah di acara Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Di hadapan Pak Jokowi saya diminta tausiah dan menjadi imam sholat duhur. Mohon maaf di zaman hari itu 5 menit Indonesia yang mimpin saya, karena Pak Jokowi makmum dengan saya. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bis sholat, tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, beliau ikutan rukuk. Saya sujud, beliau sujud. Saya salam, beliau salam. Selesai sholat saya bilang, cie melu aku cie. Mungkin Pak Jokowi jawab cuaks. Di acara itu apa bilang? Investor dunia khawatir menanamkan uangnya di Indonesia karena Indonesia terancam dengan resesi global. Saya bilang apa? Tidaklah satu musibah itu terjadi illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kita. Baik buruk, nikmat atau tidak nikmat, suka maupun duka, semuanya sudah ada ketentuan dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Hidup kan cuma 2 terus isinya. Kalau nggak suka, duka. Suka kita bersyukur, duka kita bersabar. Makanya kamu yang wajah-wajahnya jelek, kamu bersabarlah. Karena teori anaknya Nabi Adam menyebutkan perempuan cantik itu sunnahnya nikah dengan laki-laki yang wajahnya jelek. Makanya anaknya Nabi Adam itu kan kawinnya silang, Pak. Yang ganteng istrinya wajahnya jelek, yang cowoknya jelek istrinya cantik. Jadi mohon maaf, sehingga terjadi apa? Yang laki-laki masuk surga karena bersyukur, perempuan masuk surga karena bersabar.
Yang laki-laki masuk surga karena bersyukur punya istri cantik, perempuannya masuk surga karena bersabar bujuk merongos. Makanya mas-mas yang wajahnya jelek, kamu santai saja, insya Allah besok istrimu remuk. Kalian tahu nggak kenapa tukang koran itu rata-rata laki-laki? Jawabannya sederhana, karena cewek itu gengsi kalau kasih kabar duluan. Makanya kalau kamu seneng tolong diungkapkan. Soal ditolak gampang, cinta ditolak Gus Samsudin bertindak. Oh tenan. Tapi kalau ngomong-ngomong itu, kita itu nggak pernah bisa menang sama cewek. Cewek nggak punya jabatan saja menangan, apalagi bupati. Coba kalau hitung-hitungan Gus, cewek sama cowok, mohon maaf ibu bupati, hitung-hitungan film saja kita lihat. Ada film Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Bloro cewek, Nini Pelet cewek, Nini Lampir cewek, Wewe Gombal cewek, Kuntilanak cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Itu artinya apa? Kesimpulannya adalah makhluk yang paling horor dan menakutkan di muka bumi adalah cewek. Coba sebaliknya dilihat, Ipin Upin cowok, Tom and Jerry cowok, SpongeBob cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang paling menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa hewan korban itu pasti jantan. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan. Soalnya kalau cewek jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau tangan dari. Saga-gagai Kapolres, lah neng kantor galak, neng omah ketemu bojone kiki. Gus Zaman gila selawatan gayanya angkat tangannya, Allah mode. Neng omah ketemu bojone halala diketak goblok dadak tak ada. Aku itulah perempuan sulit untuk dimengerti. Jadi mohon maaf, saat itu forum investor Daily Summit 2022, ketika investor mengatakan oh kita nggak bisa investasi di Indonesia, saya diminta ceramah, saya bilang Indonesia ini negara kuat, nggak usah takut dengan resesi, apalagi kayak orang Purwodadi, orang Gerobokan, berdikari Gus, berdiri di atas kaki sendiri. Daya tahan orang desa itu lebih kuat dibandingkan orang kota. Buktinya apa? Orang desa itu asik, mangan sego berase dewe, mangan sayur sayure dewe, mangan pitik pitike dewe, mangan endok-endoke pitik goblok, endoke dewe. Kita nggak perlu takut. Persoalannya adalah selalu saja kita itu terprovokasi dengan ilusi-ilusi buruk tentang masa depan. Bukankah karena kemudian diingatkan memang manusia itu penuh dengan ujian. Kalau kamu bilang Gus kenapa hidup kita banyak masalah, jangankan kita bro, kita hari ini mencintai Nabi dengan sholawat, Nabi saja yang maksum, masalah datang selesai, masalah datang lagi, masalah selesai datang masalah lagi, nggak pernah berhenti. Itu mohon maaf, Nabi itu berhenti dari masalah, itu Nabi, apalagi cuman kita. Gus kenapa cobaannya kok banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Kayak kemarin Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus
Kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan. Cuaks. Kira-kira sih ngomong cuak Bu Bupati cakep pantes apa ora ya? Jenengan jawabane ngomong cuak semua. Jajal. Cuak. Maka ada sekalian anak-anak muda, kawan-kawan sahabat saya ini kelihatan lah yang banyak datang generasi milenial sama generasi Z. Kalau kalian generasi milenial lah, kalau ibu bupati ya ini kolonial lah, kolonial. Wis tuwa maksudnya. Kita belajar dari semangatnya Nabi ketika beliau diperintahkan untuk hijrah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diperintah oleh Allah, beliau ingat betul apa yang disampaikan oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Adik-adik, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, coba kita lihat ada beberapa kategori yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Bagi kamu yang banyak berdosa, Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah dari sisi mana kita dicintai oleh Allah? Seorang bupati, seorang kapolres, dandim, kajari pengadilan negeri, dari mana sisi mereka dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Maka jadi pemimpin harus adil. Betul? Saya itu malu kalau dikit-dikit Kejaksaan Agung manggil pejabat atas dugaan korupsi. Maka selalu saya bilang, kalian yang bukan pejabat, nak dengerin, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Kalau itu bukan cuak, rungokno cowok ngono cuak. Pelan-pelan Pak Sopir. Sekarang tuh pengen viral enak. Kalau viral zaman generasi saya dulu masih susah lah. Sekarang TikTok tuh apa-apa viral. Ngomong satu kata viral. Kamu nanya, mana viral? Makanya Ibu Bupati besok kalau dalam kubur ditanya sama Munkar Nakir, "Hei Bu Bupati, man robuka?" Jawaban, "Kamu nanya." Malaikatnya dia mesti dia berdasar tinggi ya. Dilalang dilundung, malaikatnya bermata, ganjel toh. Oh lo yo viral. Nyanyi sak lagu lho. Gus Zaman nyanyi bengi pirang solawat, orang viral. Sing nyanyi sak lagu Gus viral. Begitu sulit, lupakan silit viral. Ngomong cuak viral, apa-apa viral. Orang bahaya kan? Aja nesu-nesu wis samsudin. Tapi saya meyakini sesuatu yang datangnya instan pasti hilangnya juga instan. Makanya banyak Pak orang itu kalau viral karena sensasi, ya mohon maaf hilangnya di kantor polisi. Nah, iya, kayak kasus di Surabaya, mbak-mbak malam-malam saya pulang FYP di TikTok saya pakai jilbab, kotaknya dibuka direkam. Hei guys, susuku gede guys, ya Allah. Ya viral Gus. Tapi ya berakhir di kantor polisi.
Makanya kalau pepatah Arab mengatakan apa? Bul ala zamzam fatuqraf. Kencingilah sumur Zam-Zam, maka kamu akan menjadi terkenal. Artinya apa? Orang viral dari jalur sensasi itu sudah diprediksi jauh hari. Makanya kalau anak Purwodadi, anak Grobogan, mohon maaf, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Viral itu begini, gandrung Nabi, sholawatan, dicintai banyak orang, ini baru keren. Coba satu hadis tentang sholawat ya, sebelum saya sampaikan soal optimisme membangun bangsa Indonesia. Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam melihat ada malaikat yang tangannya ini jarinya itu jutaan, jarinya ini jumlahnya jutaan. Saya mohon maaf, kalau Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu dawuh apa matur? Saya mau tanya, ini orang Jawa jangan-jangan nggak tahu bahasa Jawa. Nabi, mohon maaf, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu bahasa yang tepat itu ketika dikatakan kola itu matur apa dawuh? Matur apa dawuh? Matur li. Sak mulya-mulya li Jibril iki kalah mulya karo Nabi Muhammad. Kalau konteks Jibril kepada Nabi Muhammad itu matur. Malaikat Jibril matur membawa dawuhnya Allah. Bahasa Jawa itu kan keren, Gus. Sama-sama kola, subjeknya berbeda, maka akan menghasilkan arti yang berbeda. Qala Allah, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Kanjeng Nabi bersabda. Qala Kiai, Kanjeng Nabi dawuh. Qala santri, santri matur. Itu Jawa. Sama halnya ketika membagi orang itu, bahasa Indonesia cuma dua, pinter dan bodoh. Bahasa Jawa bisa empat. Pinter, bodoh, ngerti, tolol gitu. Pekok ki kowe malah pekok. Angel ngacake iki. Goblok, pinter, ngerti, weruh. Itu Jawa, Gus. Maka saya pernah dapat kunjungan anak Banser ke pondok saya. Itu bahasanya saya krungu itu pengen gini. Gus, kula sarencang Banser rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, monggo salajengipun Gus Miftah matur. Goblok aku. Sing bener itu saya rawuh apa saya sowan? Kula sowan, panjenengan rawuh. Yang bener itu kula matur napa kula dawuh? Kula matur jenengan paring dawuh. Kuwi Jawa Gus ngoten niku. Makanya coba yuk calon-calon ibu itu niati kalau kamu besok punya suami bosol dengan suamimu. Asik gitu loh, kamu di kamar, suamimu nonton TV, mau bengoki bojomu, basa Jawa sing halus. Mas, untone sampun siap. Keren. Lagu sama ora malam Jumat beringkal bojone turu malah nyanyi. Saben malam jemua bojoku angel digugah. Aku rata dibagi terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo Purwodadi. Ganjel toh. Saya kira Gus Nur sing ana to ganjel tone apa to? Alamat anak soleh. Sing nyanyi kuwi Gus ya. Insyaallah alamat anak soleh akan dinyanyikan sama Gus Zamam jam 4:30 pagi. Terus niki sing bener malam tahun baru iki yo sholawatan, ngaji. Gak penting kamu malam tahun baru dengan siapa, tapi lebih penting kamu nikah dengan siapa. Iya. Cuak. Kamu bilang malam ini pulang sama calon istrimu, ketahuilah di kelak kau akan menjadi alasan terkuat mandi wajibku. Iya. Ganjel toh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Kita sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Baqarah. Bukankah kemudian manusia itu diuji bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, was samarat, kehilangan buah-buahan dan tanaman. Tapi ingat apa kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini kegembiraan bangsa Indonesia. Mohon maaf, adik-adik lihat, dulu durasi tahun 80-an Malaysia itu Bu mendatangkan guru dari Indonesia. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian beda Bu, yang didatangkan ke Malaysia bukan guru tapi TKI. Orang bilang apa? Orang Indonesia kualitasnya menurun, dulu guru sekarang TKI. Saya tidak terima. Bukan orang Indonesia yang kualitasnya menurun, tapi orang Malaysia yang seleranya turun. Dulu senangnya guru, sekarang senangnya TKI. 10 November kemarin saya bikin acara pengajian besar di Monumen Pahlawan Surabaya. Selesai pengajian Gus, wartawan tanya, kenapa saya lihat satu-satunya dai di Indonesia yang paling sering ngomong dancuk itu Gus Miftah. Saya bilang, saya harus mohon maaf berani ngomong dancuk karena Malaysia itu punya tren, semuanya yang viral itu diklaim milik Malaysia. Wayang Malaysia, reok Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia. Kalau orang Indonesia nggak berani ngomong dancuk, saya khawatir satu saat dancuk diklaim milik Malaysia. Makanya Gus Miftah itu ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Kan nggak lucu kalau Ipin Upin ngomong dancuk. Dancuk lah pantas. Saya punya alasan Gus. Namanya kalau para kiai ngomong dancuk nggak pantas, kalau saya pantas. Kalau Gus Miftah ngomong dancuknya fasih ya jelas. Kalau saya tahu tajwid kok. Makanya makhrajul hurufnya pas, panjang pendeknya pas. Bahkan kadang-kadang saya ngomong dancuk Gus pakai ifak, pakai kol-kolah. Dancuk. Gak usah takut dengan masa depan. Senang kopi lagi nih. Kalau kopi panas harus diminum Bu. Sama Bupati itu prinsipnya kayak kopi. Minumlah kopi selagi panas. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Subhanallah, sangit ya Allah. Mas, cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Loh, jadilah seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Makanya mbak-mbak belajar dari kopi, tetap menjadi pahit dan tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu ya Allah, kebak wedak. Aku nanti batin jenis rai papan karambol. Saya lihat dari sana ibu-ibu kan mau kipas-kipas terus. Saya pikir kipas-kipas itu karena panas Bu Bupati, ternyata enggak. Kenapa dia kipas-kipas? Khawatir bedanya luntur. Alisnya kayak galengan ya. Gus, selamat dulu Gus, lingi Gus, saya tak ngopi dulu Gus. Alamatnya anak soleh Gus ya. Ayo, Pladeng Jokowi. Iling-ilingan ya. Jika penampilanmu hanya untuk mengikat, maka yang datang hanya seorang penikmat. Di Joko, gue jomblo Joko. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry. Bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Lah kayak beda gue serpone kayak. Aku tahu kamu jomblo. Kamu jomblo bukan karena tak laku, karena memang gak ada yang mau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya lanjut dikit lagi ngaji, nanti diteruskan Gus Hamam sampai subuh. Yang ini ngaji, yang ini Gus solawat, ngaji, rampung ngaji, tum-tum motor. Ya, mencetak orang Islam ini sugih.
Ya Bu ya. Makanya saya itu dikritik sama kiai-kiai yang nggak paham. Gus Miftah itu penampilannya terlalu mewah, terlalu keren. Loh, beda bro. Gus Zaman ning Purwodadi, lah aku ngurusi artis dan selebritis. Jadi dewe-dewe. Makanya yo kelasnya yo ora kok kelas makomnya sendiri-sendiri. Gus Zaman, Gus Imron, Yong Gus Gus Cokro, yang ngurusi wong desa-desa gitu lah. Sing tungkae meletek-meletek, kakinya belang-belang. Gus Miftah yang ngurusi bangsa Nikita Mirzani. Dilala punya ikut saya itu yang baru-baru janda-janda itu. Kan aku jadi malu. Nikita Mirzani, Selin Evangelista, Aura Kasih. Yang paling nganyar idolanya Gus Zaman Bro, Cinta Luna. Wayu bro. Tapi ya kuwi dirangkul busine metu-metu. Bu, saya kemarin baru memberikan sikap atas rencana pertemuan komunitas LGBT di Jakarta. Saya teriak paling keras. Kalau seseorang itu LGBT, dia sendiri, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada usaha mengkampanyekan, mensosialisasikan LGBT, maka itu musuh kita bersama. Setuju? Ingat, Allah itu menciptakan makhluknya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Zaman. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Zaman. Tapi tak pikir-pikir Gus, wong lanang ki seneng karo wong lanang. Laki-laki suka sama laki-laki, itu yang salah ibu-ibu. Gara-gara apa? Suaminya keluar rumah, istrinya bilang, awas kalau mainan cewek. Akhirnya mainan cowok. Ini bang wedel karo seneng juga galak-galak to yuyu. Bojomu itu mau jarke mati dewe kok. Kalau donek nenek. Apa nih? Nambah boleh apa enggak? Boleh. Tapi saya nggak akan nambah, kan aku setia. Kenapa saya ngomong setia? Jelas di depan kamera. Konangan bojoku modal. Enggak lah. Saya itu punya prinsip. Banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Nggak usah mencari, menjadi. Kalau kamu jadi laki-laki soleh, insya Allah besok istrimu solehah. Amin. Kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sayyidina Ali. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Makanya apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan jodohmu. Amin Allahumma. Balik optimisme. Coba kita lihat bahasa Nabi ini lagi. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab, mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kita jadi anak bangsa Indonesia harus dinamis. Makanya apa? Jadilah trendsetter, tidak hanya follower. Jadilah imam, tidak hanya makmum. Jadilah pribadi yang optimis, bukan pesimis. Dinamis, bukan statis. Pemain, bukan penonton. Saya itu bangga jadi anak Indonesia apa? Coba Anda lihat 10 tahun kepemimpinan Presiden, Indonesia masuk menjadi salah satu ekonomi terbaik di dunia. Jerman Gus, niku saat ini resesi. Inggris terancam resesi. Indonesia pengengelek. Makanya bupati ini pinter men rakyat orang protes yang dinggo adalah ayat tentang bersyukur. Ayat syukur dijajah rakyatnya kan bupati ini. Pinter ini bupati nanti. Ini mesti ngaji ini zaman ini mesti kan. Ya kalau ada kekurangan lumrah lah. Bu jalannya masih jelek. Ya itulah faktanya.
Tapi kalau Anda protes jalan ya, tak kasih tahu ya Bu Pak RT jenengan. Anda itu jangan salah sasaran. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Ada jalan desa. Yang tanggung jawab siapa? Bupati. Jadi kalau ada jalan kabupaten jangan demo ke presiden, itu nggak nyambung. Kalau jalan provinsi rusak itu tanggung jawabnya gubernur. Kalau jalan nasional tanggung jawabnya pusat, presiden. Jangan sampai yang rusak jalan nasional yang kamu bully bupati. Itu namanya jaga sembung, makan nasi pinco, gak nyambung. Fase. Tapi itu tadi lah. Yuk, bersama-sama bangun Purwodadi, membangun Grobogan. Dengan menjadi apa? Pribadi yang dinamis. Orang dinamis itu pasti optimis. Apa bedanya orang yang optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Contoh, hijrahnya Nabi ke Madinah itu dilandasi dengan optimisme yang tinggi. Kalau ngomong kekerabatan, Gus, Nabi Muhammad gak akan meninggalkan Mekah. Bagaimanapun beliau lahir di Mekah. Tapi desain Allah itu sangat indah. Gara-gara ada perhelatan hijrah ke Madinah, orang haji itu variatif. Sebelum melaksanakan tawaf, belum melaksanakan umroh, pergi dulu ke Madinah. Coba kalau waktu itu nggak ada peristiwa hijrah, Pak, orang haji hanya langsung ke kota Mekah. Padahal kalau saya orang datang ke Makkah Madinah, mohon maaf orang Indonesia, itu mereka lebih nyaman untuk tinggal di Madinah dibandingkan di Mekah. Mekah itu maksar, Pak. Pedagangnya aja nggak asik. Coba kalau masuk Madinah, kalau pegang rambut saya, oh Syahrini matamu, dipegang-pegang, diajak foto, dirangkul-rangkul, akhirnya diskon 5%. Emangnya aku cowok apaan? Kenapa Madinah itu asik? Dilandasi dari optimismenya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau hitung-hitungan, dulu ketika Nabi diperintah, beliau meninggalkan Mekah dengan berat hati. Begitu mau berangkat hijrah dari atas bukit, beliau menatap kota Mekah dengan mengatakan apa? Wallah innaki la ahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu adalah kota yang paling aku cintai, kata Nabi. Menunjukkan nasionalisme Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang Wahabi mengatakan mencintai negara itu tidak ada dalilnya, jelas ini salah. Begitu masuk kota Madinah, beliau sebelum masuk ke kota Madinah mengangkat kedua tangannya dengan penuh optimisme, beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan lebih dahsyat dari itu, kata Nabi. Ini menunjukkan nasionalisme Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, berjuang di Arab, beliau hidup di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi mencintai tanah Arab. Pertanyaannya adalah, kenapa kita The Master, Gandrung Nabi, Grobogan, Purwodadi mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, hidup Indonesia, besok meninggal dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Kuwi ngopo ta cangkeme? Kok ana rondo lewat. Oh iki bojoku, ya lah kemayune. Cie. Ya Allah, kayak pasangan Ipin Upin, ya Allah.
gayane lak ning ngarepe pengajian romantis, ning omah ya kaya Tom and Jerry. Kayak mulai dhisik le mekelon. Iya. Ana wong ngomong nasionalisme malah mengganggu wae. Wis bisa ta ana. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu alasan kita mencintai Indonesia. Nah, tadi benar Ibu Bupati bilang, ayo kita rukun. Bisa kita beda pilihan, bisa kita beda capres, beda caleg, beda partai. Tapi coba, kalau begini kan indah. Mungkin yang di panggung ini partainya beda-beda. Entah rukun karena kepepet apa rukun tenan, aku nggak ngerti. NU Muhammadiyah rukun. Maka saatnya Gus Miftah itu apa? Saya pengen merukunkan NU dan Muhammadiyah itu, Gus. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah Toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala sayyidina Habibina Salatullah salamullah ala sayyidina Habibina. Aduh ya Habib, tak sangoni sini ketuanya ini di sapa sing rupane sing paling mesake kowe sing guru iki lho iki awake rupane iki nah iki rupane paling mesake ndelok dompet yes tak sangoni dolar tak sangoni $100 1.500.000 lumayan tambah dana kenakalane masih ini ngajak orang apa kamu kamu sakit. Kenapa kamu yang saya pilih? Mergo kamu kayak kota infak. Nah, namanya siapa? Siapa? Habib lagi. Halo, sorry Beb, sorry. Kurang ngomong apa? Sorry Beb. Baduin natap kena Beb. Menung ayo Beb. Beb gabung sama Gandun nanti berapa tahun Beb? 12 tahun. Sudah nikah Beb? Alhamdulillah gitu. Ayo Habib. Sirong rapi apa sirong rapi? Tuh gue santai wae ini larung rapi. Kalau bocah hadro modalnya mau sarung jawaban. Jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok isinya ini. Makasih Habib untuk beli bakmi Beb. Makasih Beb. Lagu lo koyo aku diapakmu. Wis gini, sing wani takon soal keindonesiaan tak duit. Ayo ngaco, sapa? Dikai mic. Kameramu awas terus. Soal keindonesiaan. Oke, siap. Ada yang berani perempuan? Kasih. Ngaco. Soal keindonesiaan takon apa tak jawab? Indonesia rukun. Ya saya tak apa sih di sini. Iki khusus ya NU Muhammadiyah. Bapak NU, Ibu Mus. Aku kayak duit rata anak. Sing mau bantu atau ngaku orangnya lunas. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Adefa Taya, tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat kan berkah terus gitu. Yes, warganya buku mati kejar. Pilih rahmat apa berkat? Anda rupanya kayak besek kan. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah
warisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin hamdillah salatullah salamullah ala yasin hamdillah. Bocah cilik di bulan ngaji sesuk yen dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sekep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sekep derek sholawatan sallallahu salamullah ala Rasulillah Rasulillah sallallahu salamullah ala yasin hamdillah sallallahu salamullah ala yasin buka ijo mangane bantang rokok kretek sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwek ora payu dolan ning sawah dos ning kali kayu nongko digawe lemari Gus minta gagah lan sregep ngaji oke cewek gandrung nabi sing njaluk di tunggu bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budak sing disayang angel ning hoi pasti bisa marani picek saiki model apa-apa akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetapkan karena nafsu sesaat selebel memang benar Gus cinta itu buta buktinya apa? Kamu tidak pernah melihat perjuanganku buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae ayo mau saya katakan sama soal ke Indonesia pakai ini 300.000 ben wong grobokan iso akur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya Sofian, Gus. Sofian? Nggih. Panggilannya Sof. Udah nikah Mas Sofian? Sampun, Gus. Anakmu piro? Tunggal. Siji. Bojomu piro? Bojomu ajeng kali, Gus. Ajeng kali manamu. Insyaallah. Insyaallah ajeng kali, Bu. Buayamu. Lane kene wani ning omah kiki. Bojone Sofian insyaallah mau dimadu. Syaratnya Sofian mau diracun. Modern. Pekerjaanmu apa, Sofian? Serabutan, Gus. Loh, serabutan. Itu berarti kau PNS. Pegawai negeri serabutan. Serap apa sing penting halal. Ya, jangan malu terlihat miskin tapi malu pura-pura kaya.
Lho kaya Mas Zamam lho, Mas Zamam iki Sumaker sugih macak kiri. Lah kowe kir masu kiri macak sugih. Apa sob? Pertanyaannya sob. Tanya. Bagus. Oh, soben kowe. Terus bagaimana sebagai kita orang awam untuk menyikapi Islam yang seperti Az-Zaitun, yang melenceng dari apa? Ya dari yang hakiki, Islamnya hakiki. Oke, Az-Zaitun ya. Az-Zaitun itu Orang bahaya. Oke, makasih Mas Sofian. Yo, oke. Pakai 300.000. Ana malah jeneng Zamam gitu. Ya wis ini Mas Zaman sing bau reksa gantung Nabi tak samane kene dolar ku cek oke aku kaya sipil. Oh, $100 Mas Zaman. Kuwi apa? Kuwi njaluk. Kaya aku diapakmu. Aku bagi-bagi bisa menembani dari nyalon Bupati Purwodadi, Grobogan. Kan ibu takut saingan. Tapi sorry bu, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sampai dianggap larang itu sementara Kapolres rawani ngundang. Dan tahun bulan ngarep dan Kapolres sih. Selalu ada Nabi Muhammad. Jadi begini, saya beberapa kali tanya wartawan, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Bupati soal Az-Zaitun. Saya bilang begini, pesantren itu harus terbuka, nggak boleh tertutup, Mas. Karena kalau tertutup itu akan menimbulkan praduga dan prasangka. Memang benar Kanjeng Nabi dawuh iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzibul hadis. Tapi persoalan pesantren kalau tertutup pasti menimbulkan prasangka. Kalau ada pondok pesantren, jadilah pondok pesantren yang terbuka. Ini alasannya nggak rasional. Contoh, perempuan boleh sholat di depan laki-laki. Ketika ditanya syekhnya, "Syekh, kenapa kok perempuan sholatnya di depan?" Ya terserah yang mau sholat kok. Ini kan nggak rasional. Wong hadisnya jelas kok. Khairus sufufi lirijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Shaf yang paling baik bagi laki-laki itu yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang. Sementara bagi perempuan, shaf yang paling baik itu yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Sehingga logikanya apa? Jeleknya shafnya laki-laki ketemu dengan jeleknya shafnya perempuan. Makanya desain masjid Indonesia itu harusnya dibuat masuknya laki-laki ke masjid tidak melintasi shafnya perempuan. Makanya dulu kalau Kiai NU ketika masjidnya nggak ada pembatas biasanya dipasang satir untuk membatasi antara laki-laki dan perempuan. Di Az-Zaitun nggak berlaku hadis itu. Yang kedua, kenapa sholatnya berjarak? Padahal dawai Kanjeng Nabi, sawu sufufakum fis sholat, luruskan dan rapatkan di dalam sholat. Orang ini mesti soalnya wongi Az-Zaitun di kota ini. Sabotase Az-Zaitun gitu ini. Shaf itu harusnya berdekatan, walaupun berdekatan tuh mohon maaf tidak harus nginjak kaki temannya. Aku paling jengkel kalau sholat sikile kerumut ngidak-ngidak aku lagi pernah bingung saya buka contoh ibu. Aku tuh begini supaya Bu Bupati melihat keseksian saya. Saya dulu gemuk Pak As Intel. Saya dulu berat badannya 108 kilo. Saya malu gara-gara ada penelitian di rumah sakit Sarjito, cowok yang perutnya besar burungnya kecil. Aku langsung aku contohnya iya berarti manusia cilik jangan bahan sering pokoknya I love you full sesuk ning surga Gus Miftah dikancani karo Banser karena Banser tugasnya survei lokasi. Saat ini dia mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, Bansere Sherlock. Kiai ini mlebu, Bansere metu meneh. Ini loh. Namanya sawu sufu vakum itu luruskan, rapatkan, bukan berarti menginjak kaki temannya.
Lah kula sering Pak, terutama karo kanca-kanca RCTI. Rombongan celana tinggi Indonesia. Wis ngene doyak ngene. Sing kene yo ngene, akhire salate ngene. Allah. Iki salat modelnya ndi? Ya biasa-biasa wae gitu loh. Wong khairul umuri awsatu. Gak usah berlebih-lebihan, Pak. Lo kalau soal beda ki lumrah kita beda. Wong takbir iki lho. Sunah Kanjeng Nabi Allahu Akbar sama dengan mangkibaihi. Tapi prakteknya macam-macam, Pak. Wong itu Madinah nih. Wah, wong takbir iki modelnya macam-macam. Sholli fardhu subhi. Allah. Malah kayak cah pencak silat. Allah. Ono sing gawayane ra umum takbir. Nyuwun sewu. Sholli fardhu maghrib. Allah. Ono meneh sing koyo nyegat bis kota kae. Sholli fardhu maghrib. Allah. Yo, sing cowok kate yo ono. Sholli fardhu maghrib. Allah. Beda iki lho, tapi yo kudune ana dasare gitu loh, Pak. Umpamanya kalau dia jaraknya sholat 1 meter itu jelas gak ada dasarnya. Wong kita pas covid saja protes kok malah sekarang nggak covid dijaga jarak. Kalau saya dengan bupati harus jaga jarak, kenapa? Kalau dekat nanti sayang. Iya. Bojone mbahmu wis tuwa ya, Bro. Sebagai anak barang aja, aja tidak tuwane Gus, delon santene matamu. Contoh lagi, kalau perbedaannya kecil, umpamanya soal meletakkan tangan di dada. Allahu Akbar, sunnahnya kan di bawah dada, di atas pusat. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Tapi prakteknya, karena sunnah, ini kan sunnah. Karena sunnah bentuknya macam-macam. Sholat subuh kademen, sholli fardhu subuhi. Allahu Akbar. Kademen dan katisen gitu ya. Poso wetenge luwe. Allahu Akbar. Ada nggak seperti ini? Oh, no. Sing dhuwur banget yo ono. Ketoke masa akhir ono BLT. Allahu Akbar. Sing isor banget yo ono. Allahu Akbar. Jelas flu burung gitu. Kalau dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadis bunyinya apa? Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Yang nggak boleh itu sholat dengan malang kerik. Allahu Akbar. Lah iki itu. Kenapa orang sholat kok disunahkan sedekap? Soalnya latihan mati. Miloro wong mati malang kerik. Tapi ngene, lho, lan delok sunah iki. Mane umpamane soal tahiyat. Tahiyat kan 4 imam itu beda semuanya. Tapi kalau kita mau melakukan harus tahu dasarnya. Kalau tadi jaraknya semeter itu nggak ada dasarnya. Orang tahiyat, Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai rampung. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi naiknya cuma sekali toh. Asyhadu alla ilaha illallah. Lanafi Allah isbat. Tuing. Wes orang ngatek meneh. Ngomong impoten tak aja. Tuing Hanafi. Kalau Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu kalimat Allah, tuing. Kalau Hambali dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina. Kamu mau pakai Hanafi tuing boleh. Mau pakai Hambali tuing boleh. Mau pakai Maliki ber boleh. Yang nggak boleh itu begini. Ini nggak boleh. Tahiyat opo gini. Atau mentang-mentang gue penggemar slang. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau Az-Zaitun itu jelas ada indikasi kesesatan. Dulu di Malang itu ada
namanya Gus Roy, Muhammad Yusman Roy kalau kalian Pak, membuat sholat dua bahasa. Padahal dawuh kanjeng Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dia menerjemahkan bahasa Arab kepada bahasa yang dipahami. Dia orang Surabaya omongane, Allahu Akbar, tambahi bahasa Surabaya, Allah itu gede banget. Solo Grobogan Jogja, Allahu Akbar, Allah niku ageng. Muang meneh Banyumasan ngapa? Allahu Akbar, Allah itu gede banget kayak gue. Ini nggak boleh, nggak boleh. Mangkat meneh Sunda, Allahu Akbar, Allah teh maha besar. Allah kan dibilang teh. Lucu Gus, ana wong ngapak dolan ngene wong Sunda, masuk kampung Sunda ngindak elek. Orang ngapaknya bilang, "Taine sama kiye." Orang Sundanya jawab, "Iya, mah taina urang." Orang ngapaknya marah, "Inyong ora percaya, masa taine urang gedene sekiye?" Lah, belum lagi soal tanah, belum lagi soal keuangan. Maka lumrah kalau kita curiga dengan Al-Zaitun, dan ternyata kemarin di Mabes Polri kebetulan yang menangani itu sahabat saya, Dirpidum Mabes Polri, mantan Dirkrimum Polda Jawa Tengah, Brigjen Juhandani. Beliau mengatakan apa? Ini ada indikasi mereka menyimpang, mungkin akan tersangka. Maka kalau kamu tanya sama saya, Al-Zaitun gimana Gus? Ada indikasi sesat. Makanya kamu gak usah nikah sama santri Al-Zaitun, cukup dengan banser. Kenapa harus nikah dengan banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya, keting ngawur. Mayan kalau ngatur sewu. Nah, maka apa? Bangsa ini sudah bagus, ayo jaga kekompakan, kerukunan dengan optimis. Wal ismu minhum murabun wa mabdiun. Kita jadi orang yang murab, memandang masa depan. Gak usah takut dengan masa depanmu, semuanya sudah diatur oleh Allah. Saya ini gandrung Nabi koyong ini tahun depan bisa jadi gandrung Nabi bisa menyebar ke seluruh kota di Indonesia. Wow, virus kebaikan gandrung Nabi, amin. Wanti gue sama mzuk viral, rupanya kayak Yesus umpamanya. Ada survei Bu, di kalangan teman-teman Nasrani di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara, dan beberapa tempat seperti Papua. 7 kiai Indonesia yang paling disegani dan dihormati di kalangan orang Kristen. 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Jelas di Indonesia itu yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang cuma 2. 1 Gus Dur, 2 si buta dari buah hantu.